Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Kali ini saya mencoba mereview film yang berjudul Ivana. Film ini dirilis tahun 2022. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan anggur di pinggir kolam daripada nganggur, mending nonton review film. Film diawali pada tahun 1943 di zaman penjajahan. Tentara Jepang menyerang sebuah rumah yang ditempati oleh seorang menir Belanda dan keluarganya. Membantai siapa saja yang mereka temui, baik penduduk lokal maupun warga Belanda yang telah menduduki Indonesia terlebih dahulu. Seorang noni Belanda telah membocorkan rahasia kepada pemimpin perang Jepang yang bernama Matsuya, bermaksud mendapatkan pengampunan darinya. Film berlanjut di tahun 1993 di dalam sebuah mobil bus. Seorang perempuan bernama Ambar bersama adiknya Dika sedang dalam perjalanan menuju Bandung. Karena bosan, Dika mengajak main tebak-tebakan angka dengan jari. Adiknya mengerjai Ambar yang matanya rabun parah. Tiba-tiba saja Ambar mendengar suara orang terjatuh dari kursi yang berada paling belakang. Padahal tidak ada siapa-siapa yang duduk di sana. Siapa-siapa kan di belakang? Tak lama kemudian, Ambar bersama Dika turun di dekat pengkolan. Setelah berjalan beberapa lama menelusuri kebun, akhirnya mereka pun sampai di panti yang dikelola oleh saudaranya untuk merayakan Lebaran di beberapa hari kemudian. Yuk, masuk yuk. Setibanya mereka di sana langsung disambut oleh seorang yang bernama Agus bersama ibunya yang bernama Wati. Dika langsung memainkan piano yang berada di ruang tamu, sedangkan Ambar diantar ke kamar yang akan mereka tempati oleh Agus. Amber, semoga lo sama Dika betah di sini. Kayaknya panti ini dibuka tahun 70. Setelahnya mereka berdua dikenalkan dengan kakek dan nenek buyut yang tinggal di panti itu. Mereka disambut dengan senang hati oleh mereka semua karena ada keperluan lain. Biwati, ibu dari Agus, segera pergi dari sana. Agus dan Rina adalah orang yang melayani dan merawat mereka semua di panti itu. Tak lama kemudian datang seorang lainnya yang bernama Arthur, yaitu cucu dari nenek Ida, untuk merayakan Lebaran bersama. Gimana kabar lo? Baik. Dika. Setelahnya, Agus mengajari Ambar untuk memasukkan beras ke dalam kulit ketupat dengan penuh ketelatenan, namun membuat Rina cemburu oleh Agus. Terlihat Agus semakin mesra bersama Ambar. Rina pun semakin panas melihat mereka berdua berdekatan, lalu membanting panci di dekatnya. Sedangkan Dika bermain lempar-lemparan bersama Arthur dan kakek Farid di halaman belakang panti yang cukup luas dan terdapat sumur tua. Saking semangatnya, kakek Farid melempar frisbee sampai masuk ke dalam kamar rumah kosong yang berada di samping panti. Karena hari sudah gelap mau hujan, Rina membawa kakek Farid masuk ke dalam panti, sedangkan Dika tetap mengambil frisbee ditemani oleh Arthur. Ambar mencari-cari Dika dan mendatanginya yang sedang berada di rumah kosong itu. Walaupun di luar hujan sangat deras, ia tetap nekat. Sesampainya Ambar di rumah kosong itu, Arthur mengagetkannya. Lalu mereka pun bertiga mengecek rumah. Tiba-tiba saja Ambar kejeblos ke dalam ruang bawah tanah karena lantai kayunya sudah lapuk. Untung saja tidak mengalami cedera yang serius. Baik, lo gak apa-apa kan? Ambar melihat sesuatu yang tertutup oleh kain putih di dekatnya yang ternyata adalah sebuah patung tanpa kepala. Tak lama kemudian datang Agus. Ia juga baru tahu kalau di sana ada ruang bawah tanah. Lalu mereka pergi meninggalkan ruangan itu dengan membawa kotak kayu. Setelahnya Dika bersama Arthur membuka kotak kayu yang mereka bawa dari ruang bawah tanah di rumah kosong di samping panti. Sedangkan Agus mengobati luka di tangan Ambar karena kejeblos mereka sedang berkumpul di ruangan untuk berbuka puasa. Kakek Farid mengambil sebuah buku harian dari dalam kotak tersebut. Nenek Ani memperingatinya karena pamali mengambil barang milik orang lain. Ini apa ya? Itu namanya plat. Ia takut kalau barang tersebut ada unsur mistis di dalamnya, walaupun pemiliknya sudah meninggal dan berakibat buruk kepada mereka. Namun hal tersebut malah membuat ribut di antara nenek Ani dan nenek Ida. Semuanya berusaha menenangkan suasana. Sedangkan Arthur mencoba memutar lagu yang ada di dalam piringan hitam yang didapatkannya dari dalam kotak kayu. Mereka pun berdansa. Tiba-tiba saja listriknya padam. Semua bertanya-tanya kepada Agus apa yang terjadi sebenarnya. Agus bilang sedang terjadi pemadaman listrik bergilir di sana. Setelahnya, Rina disibukkan memasak sayur di dapur untuk menu hidangan Lebaran di keesokan harinya. Terdengar suara gaduh dari ruangan lain yang ia kira adalah ulah dari penghuni panti. Sementara Dika bersama Ambar pergi ke kamar untuk tidur. Dika bilang dia tidak suka dengan lagu yang dinyalakan di ruang tamu oleh Arthur. Tak lama kemudian datang Agus mengagetkan Rina yang sedang serius masak.
Karena Rina sangat ngantuk, ia berniat melanjutkan masak di jam 3 pagi. Tiba-tiba saja pintu lainnya terbuka sendiri. Agus segera menutupnya. Mereka pun berdua segera kembali ke dalam kamar. Malam hari pun tiba. Ambar terbangun dari tidurnya karena mendengar suara interkom yang menyala dan bersuara, padahal listrik sedang padam. Ambar pun segera pergi ke dapur dengan penglihatannya yang kabur. Ia memanggil Agus dan Rina. Rin, Tetapi mereka berdua tidak ada di sana. Tiba-tiba saja lampu ruangan di dapur hidup. Penglihatan Ambar pun menjadi jelas. Terlihat seorang noni Belanda sedang bersama seorang pria yang pahanya tertembak. Ternyata Ambar dapat melihat kejadian masa lalu yang terjadi di rumah itu. Kak, tadi ruangannya nyala. Tak lama kemudian datang Dika. Penglihatan Ambar kembali kabur seperti semula. Ambar hanya bilang sebelumnya ruangan menjadi terang, tidak menceritakan yang sebenarnya agar adiknya tidak takut apa yang baru saja ia lihat. Waktu pun menunjukkan jam 2:30 pagi. Tiba-tiba saja pintu pun terbuka sendiri dan piringan hitam yang berada di dalam ruang tamu berputar. Sementara nenek Ani terbangun dari tidurnya karena mendengar suara musik di interkom. Lalu ia keluar dari kamarnya menuju ruangan di mana musik berasal. Nenek Ani mencoba untuk mematikan musik tersebut namun hidup lagi. Lalu terlihat seorang wanita berjalan di belakangnya menuju dapur. Ia pun segera mengeceknya sambil memanggil nama Rina dan Agus. Tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya terlihat piring di lantai yang terjatuh dan membereskannya. Tiba-tiba saja terlihat setan berkepala buntung di sana. Nenek Ani segera berlari masuk ke dalam kamar mandi dan ia pun tewas, kepalanya juga copot. Keesokan harinya yang merupakan hari lebaran, Agus dan seisi rumah tidak ada yang sholat id karena kesiangan. Ambar bilang semalam interkom hidup sendiri dan ada yang berbicara asalnya dari dapur. Sementara Rina marah-marah kepada Agus karena tidak dibangunkan sehingga sayurnya menjadi basi karena tidak dihangatin. Ini patung apa? Kenapa patungnya di sini? Kakek Farid segera memanggil Agus dan menanyakan mengapa ada patung tanpa kepala di ruang tamu. Momen lebaran itu menjadi ajang salah-salahan antara Agus dan Arthur siapa yang membawa patung itu ke ruang tamu dari rumah kosong di samping panti. Menurut buku harian yang kakek Farid baca, dulunya di panti tersebut tinggal noni Belanda semenjak kecil. Ya kan gue habis dari dapur, tuh lo liat aja, pintu aja udah Perempuan Belanda itu tinggal di rumah ini. Kedua orang tuanya sangat mencintai Indonesia, saking cintanya anak bungsunya diberi nama Indonesia. Namun hal tragis terjadi di rumah itu. Adik bungsu dari noni Belanda meninggal dibunuh orang. Ibunya sakit lalu meninggal dan ayahnya juga mati bunuh diri. Cantik sekali, Oma. Sementara Arthur sedang asik memfoto nenek Ida di momen lebaran kali itu di depan hidangan ketupat. Ambar pun menanyakan ke kakek Farid apakah pernah melihat hal aneh di rumah itu. Semenjak matanya dioperasi, Ambar menjadi sensitif melihat hal-hal goib. Lalu Ambar menceritakan apa yang ia lihat semalam kepada kakek Farid. Anehnya Ambar melihat semuanya dengan jelas. Ya, ngadep sini coba semuanya. Oke, Ambar. Selanjutnya mereka semua berfoto bersama. Namun nenek Ani tidak terlihat dan Rina pun segera mengecek ke kamarnya. Setelah dicek ternyata nenek Ani tidak ada di dalam kamarnya dan mereka pun mencarinya bersama-sama di segala ruangan di dalam Di panti. belakang nggak ada. Gak ada. Coba lihat di situ. Ambar merasakan ada sesuatu yang ganjil lalu menuju kamar mandi dan terpeleset. Ambar menemukan jasad nenek Ani tanpa kepala lalu berteriak. Agus bersama Rina segera berlari menuju suara teriakan Ambar. Begitupun dengan kakek Farid, mereka melihat jasad nenek Ani tanpa kepala. Setelahnya mereka kembali ke dalam panti. Arthur pun marah-marah kepada Agus karena pintu utamanya dikunci. Arthur dan nenek Ida mau meninggalkan panti saat itu juga. Ambar segera membersihkan diri. Dika mengira yang ia lihat adalah sebuah patung padahal mayat nenek Ani. Ambar mencoba menenangkan Dika yang sedang ketakutan. Dika bilang jika Ambar melihat yang aneh-aneh lagi, mereka harus segera keluar dari panti tersebut. Lo buka nggak nih pintu? Mana kuncinya? Arthur pun mencoba merebut kunci dari Agus. Kakek Farid dan Rina mencoba melerainya karena Arthur merasa tidak aman lagi dari sana setelah kematian nenek Ani. Tetapi mereka pun bingung mau pergi dari sana naik apa. Agus merasa tanggung jawab atas semua kejadian di rumah itu dan ia juga sudah menelpon seorang polisi. Arthur pun melihat patung yang berada di ruangan telah hilang. Lah, kok hilang? Rina mencoba menenangkan nenek Ida agar bersabar karena sebentar lagi polisi akan datang. Arthur mengira ada yang memindahkan patung yang duduk di bangku. Setelah Agus dan kakek Farid mengeceknya, ternyata patung itu ada. Agus berpikir bahwa Arthur lah yang membawa patung tersebut ke dalam ruangan. Ya kan?
Arthur juga bersikeras bahwa tadi ia tidak melihat patung itu berada di sana. Ambar membenarkan perkataan Arthur lalu ia bercerita mengenai kejadian yang ia alami semalam, bahwa ia mendengar lagu Belanda yang diputar dari interkom. Aku dengar lagu Belanda itu dari interkom. Ambar juga melihat noni Belanda di dapur. Ia juga dapat melihat hal goib yang tidak bisa dilihat oleh orang yang lainnya. Tak lama kemudian seorang polisi pun datang. Hujan di luar sangat menghambat perjalanannya datang ke panti itu. Lalu mereka pun menuju jasad nenek Ani berada. Kakek Farid menceritakan apa yang telah ia baca dari buku harian milik noni Belanda yang dibawa dari rumah kosong di samping panti kepada mereka semua. Perempuan penghibur Jepang. Ternyata noni Belanda yang bernama Ivana dekat dengan seorang Jepang yang bernama Matsuya. Konon ceritanya ia sempat dijadikan perempuan penghibur tentara Jepang atau Jugun Ianfu. Polisi yang bernama Yudi tidak tahan dengan baunya lalu keluar dan menuju mobil. Lalu mencoba menghubungi markas untuk meminta bantuan timnya datang ke TKP. Sialnya tidak ada yang menjawabnya karena hari itu merupakan hari lebaran. Tiba-tiba Pak Yudi melihat seorang berjalan ke arah mobilnya dari kaca di atas kemudinya. Ia pun keluar dari dalam mobil tetapi tidak melihat siapa-siapa. Dika memanggil Ambar karena ia melihat patung tanpa kepala bergerak sendiri. Dalam penglihatan Ambar, patung itu juga sedang berdiri. Tadi patungnya gerak, Kak. Pak Yudi meminjam telepon panti untuk menghubungi markasnya, tetapi sangat disayangkan teleponnya tidak berfungsi. Listrik juga tiba-tiba mati. Tiba-tiba patung tersebut duduk kembali di bangku, sementara Pak Yudi bersama Agus akan mengecek panel listrik di luar panti. Di saat sedang tegang-tegangnya suara musik terdengar kembali dari alat gramofon yang berada di satu ruangan dengan patung. Seisi panti pun terheran-heran. Ambar mendekati alat tersebut, tiba-tiba listrik hidup kembali. Terdengar suara wanita sedang disiksa dari interkom, yang ternyata hanya Ambar yang dapat melihat peristiwa di mana noni Belanda sedang disiksa oleh kaum pribumi, yaitu dipukul dan diseret atas perintah dari Matsuya. Sedangkan yang lainnya hanya bisa mendengar suara dari interkom saja. Lalu datang tentara Jepang yang diantaranya bernama Matsuya. Matsuya langsung menarik rambut dari Ivana lalu melemparkannya. Seorang tentara Jepang menggetok kepala Ivana dengan gagang senapannya. Ivana berkata setiap darahnya yang menetes akan membuat hidup yang menyaksikan sengsara. Sedangkan Matsuya mengeluarkan pedangnya dan menebas leher Ivana hingga terputus dan ia pun tewas. Kemudian kekasih Ivana yang merupakan seorang pribumi membawa jasadnya ke ruang yang kini berada di samping panti. Ambar bersama yang lainnya mengikuti kemana jasad Ivana dibawa yang ternyata ke ruangan bawah tanah di rumah itu. Ambar kenapa? Lelaki itu menghidupkan lagu Belanda yang sering ia putar dan dengarkan bersama Ivana. Lalu mengambil 2 ember tanah liat untuk membuat jasad Ivana menjadi patung. Dan jasad perempuan itu. Lelaki tersebut mengambil sebilah bambu runcing yang merupakan lambang perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan Jepang. Namun usahanya sia-sia saja, akhirnya ia dipukul dan diseret lalu dibunuh oleh tentara Jepang tersebut. Tiba-tiba saja kursi tempat patung duduk jatuh sendiri. Pak Yudi mencoba mendekati lalu sepasang tangan mencekik lehernya yang ternyata adalah patung Ivana, membuat Pak Yudi kelepek-kelepek. Agus pun memberanikan diri mengambil sebilah bambu untuk menusuk patung tanpa kepala. Tanpa dikira oleh Agus sebelumnya patung itu malah mendekati dan Agus pun modar dicopot kepalanya. Mereka yang tersisa menutup lubang ruang bawah tanah dengan lemari lalu masuk ke dalam mobil Pak Polisi. Namun sialnya mobil tersebut malah mogok, suara sirinenya pun terus menyala. Terdengar dari radio di dalam mobil suara Ivana meminta kepalanya dikembalikan. Tiba-tiba saja pintu sebelah kiri terbuka sendiri. Nenek Ida yang duduk di dekat pintu terlempar keluar mobil. Sebagai cucu yang berbakti, Arthur segera turun dari mobil untuk menyelamatkan neneknya. Ia pun tidak luput menjadi korban balas dendam hantu tanpa kepala tersebut. Kemudian hantu tersebut mencekik lalu menarik kepala nenek Ida hingga copot dan meninggal. Mereka memberanikan diri untuk keluar dari dalam mobil dan masuk ke panti untuk menghancurkan patung tanpa kepala tersebut. Ternyata Matsuya membuang kepala Ivana di dalam sumur tua yang berada di belakang panti. Ambar pun dapat melihatnya dan segera mendekati sumur itu. Pak Yudi segera menghancurkan patung menggunakan kampak yang berada di sana. Sementara Rina mengambil botol yang berisikan minuman alkohol milik kakek Farid untuk membakar patung itu. Setelah dihancurkan, benar saja apa yang dikatakan oleh Ambar, jasad Ivana berada di dalam patung tersebut.
Tiba-tiba saja datang hantu tanpa kepala. Ivana langsung mencekik lalu mengangkat Ambar bersama Dika. Rina segera mengambil kampak dan menghujamkan ke tubuh hantu itu. Naasnya, Ambar bersama Dika ikut nyemplung ke dalam sumur bersama hantu tak berkepala. Mereka berdua saling berpencar di dalam sumur. Terlihat hantu tak berkepala di hadapan Ambar. Ia langsung mengayunkan pacul yang ada di tangannya yang ternyata adalah Dika. Untung saja tidak mengenainya. Tiba-tiba saja Ambar dicekik oleh hantu tak berkepala. Dengan segera Dika menyalakan korek dan membakar jasad Ivana yang telah menyatu di dalam patung. Hantu tanpa kepala pun terbakar lalu hancur menjadi abu. Untung saja mereka berdua bisa selamat. Keesokan paginya polisi dan ambulan datang mengangkat mayat Nenek Ani, Nenek Ida, Arthur, dan Agus. Semenjak kejadian tersebut, mereka yang tersisa pindah dari panti yang terkenal menyeramkan itu. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Sepertinya adik.